Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam olahraga. Perkenalkan, nama saya Muhammad Habibi. Saya adalah dosen di Prodi Pendidikan Olahraga Fakultas FKIP Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari. Pada kesempatan kali ini, perkenankan saya untuk menjelaskan mata kuliah yang saya ampu, yaitu Teori dan Praktek Futsal. Video ini dibuat dalam rangka memenuhi salah satu syarat program sertifikasi dosen tahun 2026 dalam bidang pengajaran pada pernyataan diri dosen untuk kerja tridharma di perguruan tinggi. Baiklah, saya akan memberikan informasi terkait mata kuliah teori dan praktek futsal di program studi pendidikan olahraga. Mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib. Pada mata kuliah ini dikaji secara interaktif meliputi konsep dasar olahraga permainan futsal, meliputi sejarah futsal, teknik dasar futsal, teknik penyerangan dan bertahan, manajemen sebuah turnamen futsal. Teknik dasar futsal meliputi yang pertama ada passing, yang kedua ada stopping, yang ketiga ada dribbling, yang keempat ada shooting, yang kelima ada heading, dan teknik dasar penjaga gawang. Adapun teknik lanjutan meliputi teknik bertahan dan teknik menyerang. Capaian dalam mata kuliah teori dan praktik futsal, yang pertama, mahasiswa mampu memahami sejarah perkembangan organisasi di tingkat nasional maupun internasional. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami nilai-nilai yang terkandung dalam permainan olahraga futsal. Yang ketiga, mahasiswa mampu memahami materi teknik-teknik futsal sebagai bahan pembelajaran. Yang keempat, mahasiswa mampu mengetahui dan mampu mempraktikkan teknik dasar permainan futsal. Yang kelima, mahasiswa mampu dan mengetahui dan mampu mempraktikkan teknik lanjutan permainan futsal. Yang terakhir atau yang keenam, mahasiswa mampu mengetahui dan mempraktikkan bagaimana memanajemen sebuah pertandingan turnamen futsal. Oke, baiklah, selanjutnya materi perkuliahan dalam teori dan praktek futsal. Yang pertama, konsep dan lingkup sejarah olahraga futsal serta nilai-nilai yang terkandung dalam permainan futsal. Yang kedua, jenis-jenis pemanasan dalam futsal dengan bola maupun tanpa bola. Yang ketiga, teknik dasar olahraga permainan futsal meliputi passing, stopping, dribbling, shooting, heading, teknik dasar penjaga gawang. Yang keempat, teknik lanjutan dalam olahraga permainan futsal, yaitu teknik bertahan maupun teknik menyerang. Yang kelima, mempraktekkan teknik dasar kombinasi dengan kombinasi fisik dalam olahraga permainan futsal. Yang keenam, mempraktekkan permainan futsal dengan karakter futsal yang sebenarnya. Yang ketujuh, menyelenggarakan turnamen pertandingan futsal sebagai luaran dalam kegiatan mata kuliah ini. Indikator capaian dalam mata kuliah ini, yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan kembali konsep dan lingkup sejarah futsal di Indonesia, nilai-nilai yang terkandung dalam permainan futsal yang berkaitan dengan nilai di kehidupan sehari-hari. Yang kedua, mahasiswa mampu mempraktekkan jenis-jenis pemanasan dalam olahraga permainan futsal. Yang ketiga, mahasiswa mengetahui dan mampu mempraktekkan teknik dasar passing futsal, teknik dasar stopping futsal. Yang keempat, mahasiswa mampu dan bisa memperagakan teknik dasar menerima bola dalam olahraga futsal. Yang kelima, mahasiswa mampu mempraktekkan teknik dasar menguasai bola atau kontrol. Yang keenam, mahasiswa mengetahui dan mampu mempraktekkan teknik dasar menggiring bola. Yang ketujuh, mahasiswa mampu mengetahui dan mempraktekkan teknik dasar menembak ke gawang jarak dekat. Yang kedelapan, mahasiswa mampu dan mempraktekkan teknik dasar menyundul bola atau heading. Yang kesembilan, mahasiswa mampu mengetahui dan mampu mempraktekkan teknik dasar penjaga gawang, langkah-langkah kiper dalam futsal. Yang ke-10, mahasiswa mengerti hubungan teknik dasar dengan komponen kebugaran jasmani dalam olahraga futsal. Yang ke-11, mahasiswa mampu mempraktekkan variasi permainan dengan karakter futsal yang sebenarnya, teknik menyerang maupun teknik bertahan. Yang ke-12, mahasiswa mampu menyelenggarakan dan memanajemen turnamen pertandingan futsal. Proporsi dan skala penilaian. Proporsi penilaian per kategori. 1. Bobot nilai harian, yaitu 10%. Yang kedua, bobot nilai tugas, yaitu 50%. Yang ketiga, bobot nilai ujian tengah semester 20%. Yang keempat, bobot nilai ujian akhir semester atau UAS, yaitu sebesar 20%.
Skala penilaian mengikuti dari kampus Universitas Islam Kalimantan, ada nilai A, B+, B, C+, C, D, dan E. Baiklah, rujukan dalam mata kuliah teori dan praktek futsal ini adalah yang pertama ada buku ajar, yang kedua buku teks, yang ketiga jurnal nasional maupun jurnal yang terindeks Scopus. Proses pembelajaran dalam mata kuliah ini, perkuliahan ini dilaksanakan selama 16 pekan, di mana mata kuliah ini dilakukan 100% tatap muka. Pekan 1, kontrak perkuliahan meliputi sejarah serta konsep dasar futsal. Pekan 2 sampai pekan ke-7, praktek di lapangan tentang teknik dasar futsal. Pekan ke-8, mahasiswa melakukan ujian tengah semester. Pekan 9 sampai 13, mahasiswa melakukan teknik dasar lanjutan. Pekan ke-16 mereka akan melaksanakan ujian akhir semester. Model yang digunakan pada perkuliahan teori dan praktek futsal ini meliputi yang pertama ada demonstrasi, yang kedua ada praktek, yang ketiga tanya jawab antar mahasiswa dan dosen. 3 komponen utama perkuliahan teori dan praktek futsal meliputi yang pertama delivery, yang kedua interaction, yang ketiga assessment yang biasa kita singkat menjadi DIA. Delivery dalam teori dan praktek mata kuliah futsal ini, untuk delivery ini saya sudah mengupload bahan-bahan ajar yang bisa diunduh dan dibaca mahasiswa sebelum perkuliahan di aplikasi Spot yang sudah saya bagikan kepada mahasiswa. Dan untuk interaction adalah proses yang paling penting bagi mahasiswa, di mana mahasiswa akan lebih aktif menanyakan hal-hal yang belum mereka ketahui dan kesulitan apa yang mereka jumpai saat perkuliahan ini berlangsung. Oke, yang ketiga yaitu assessment. Assessment dalam perkuliahan ini meliputi pertama assessment formatif, yang kedua assessment sumatif. Assessment formatif yaitu penilaian proses yang meliputi 1 kuis, yang kedua ada nilai harian, yang ketiga nilai proyek dari mahasiswa. Adapun assessment sumatif meliputi ujian akhir semester serta ujian tengah semester. Baiklah, sekarang waktunya kita melihat proses pembelajaran pada mata kuliah teori dan praktek futsal. Baiklah, sekarang waktunya kita melihat proses pembelajaran pada mata kuliah teori dan praktek futsal. Ya, seluruhnya siap gerak. Sudah tempat gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Selamat pagi. Pagi. Oke, sebelum masuk materi, alangkah baiknya kita berdoa dan berhitung. Oke, silakan berhitung dari Citra. Berhitung mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, masih. Untuk memulai perkuliahan hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah, Bapak absen dulu. Tamami. Muhammad Abdul Rashid. Muhammad Amin. Mahis. Ahmad Sogi. Ayatullah. Ainur Rahman. Komar. Ya, hari ini kita pembelajarannya adalah passing dan stopping bola. Nah, jadi kawan-kawan ada yang tahu apa itu passing dan stopping bola? Ada yang sudah kenal? Oke, kita learning by doing aja langsung lah. Oke, silakan teman-teman kita rentangkan kedua tangannya selebar mungkin. Hadap kiri, gerak. Rentangkan kedua tangannya. Terus jangan sampai bersentuhan, terus selebar-lebarnya. Lagi Rendra geser. Barisan 2 geser, barisan 3 geser. Terus geser. Masih luas, Sofi, mundur. Lagi jangan takutan, jauhi. Terus, oke. Tegak gerak, hadap kanan, gerak.
Yuk, sebelum kita masuk ke materi inti, kita melakukan pemanasan dulu. Oke, cukup. Silakan, Rendra. Terima kasih. Oke, selanjutnya kita melaksanakan pemanasan aktif atau footwork di teori dan praktek futsal. Silakan, Pak Adil, bisa bantu Bapak depan. Ya, sekarang kita pemanasan lari. Silakan nak dari sini. Lari 4 putaran. Silakan nak lari. Yuk, jalan silakan. Terus lanjut. Yuk, kembali ke barisan. Oke kawan-kawan, setengah lengan lencang kanan, gerak. Nah, jadi tujuan untuk melakukan passing adalah untuk mengoper teman. Lah, jadi passing ada terbagi beberapa. Yang pertama ada passing bawah, yang kedua chipping passing. Lah, tetapi kalau teknik dasar dalam olahraga futsal biasanya dilakukan adalah passing bawah. Nah, dalam melaksanakan passing bawah, silakan nak. Nih, ya stop. Nah, cara melakukan yang pertama kita atur dulu jarak kita terhadap bola. Terus yang kedua ingat posisi tubuh dan posisi tangan kita tepat di samping. Nih, samping, di samping. Terus saat kita menendang kita harus perhatikan tumpuan kita. Tepat di samping bola. Nah. Terus selanjutnya kaki kanan atau kaki yang terkuat itu nih seperti ini. Seperti kuat L. Jadi oke. Silakan coba Kak Mami lakukan. Oke. Nah, jadi pertama yang perlu diperhatikan jarak, yang kedua posisi tubuh kita, yang ketiga tangan ingat di samping. Terus perhatikan tumpuan kaki kita tepat di samping bola. Yang kelima ingat kaki terkuat kita membentuk nih L. Jadi oke, seperti itu. Paham? Oke, yuk. Oke, nah kawan-kawan, kita melaksanakan shadow passing dulu, yaitu melakukan passing tanpa bola dulu. Gerakan yang pertama, anggap bola ada di depan kita. Terus perhatikan apa yang Bapak jelaskan tadi. Yang pertama, atur jarak kita sedemikian rupa. Yang kedua, ingat tangan di samping. Ketiga, perhatikan tumpuan kita. Yang keempat, kaki terkuat kita atau kaki kanan dulu. Itu membentuk huruf L dan kita kunci. Nah, jadi gerakannya 1, mundur lagi, 2, sampai 10 ganti kaki kiri. Oke, bisa? Yuk kita laksanakan sama-sama. Berhitung sama-sama ya. 1, 2, 3. Yuk, 8, 10. Oke, ganti kaki kiri. Silakan.
6, 7, 9. Oke, terima kasih. Yuk, silakan passing ke temannya setelah 10 kali mundur ke belakang, ganti-gantian. Silakan pakai kaki kanan dulu. Silakan, gerakan mulai. Sepuluh kali. Ya. Nanti beda lah. Oke, sekarang ganti kaki kiri. Silakan. Ya, teman-teman, jadi dalam futsal ada namanya teknik stopping atau menghentikan bola. Nah, Rendra bisa kasih Bapak bola passing? Stop. Nah, stopping artinya bola berhenti. Nah, lagi Rendra. Tekniknya bukan seperti ini, bukan? Tetapi tepat di depan kita, stop. Oke. Nah, sekarang coba kita laksanakan passing. Stoppingnya juga menggunakan kaki kanan, passing menggunakan kaki kanan, dan stopping menggunakan kaki kanan. Silakan Renda. Oke. Ingat sampai ke 10 kali gantian sama yang di belakang. Oke, silakan. Yuk, kita coba. Gerakan mulai. Oke, passing, stoppingnya tepatlah seperti ini, ya lah, bukan seperti ini atau ikam tahan seperti ini saya bukan, tapi stopping dulu tepat, lah, oke, yuk, ya, terus, ganti kaki kiri, silakan. Oke, nah tadi passingnya sudah Bapak lihat, perkenan kaki terhadap bolanya sudah bagus, tetapi ada yang keliru. Artinya kenapa tangan kamu ke sana kemari? Karena kita ini pembelajaran, jadi tangan harus tetap di samping. Nah, yuk silakan. Oke, balik lagi. Oke, yuk silakan coba. Belum. Jadi nak, ini kita game situasional di mana kita gunakan passing dan stopping. Nah, contoh. Silakan passing Bapak. Oke, bolanya stop dulu, baru silakan arahkan. Passing lagi, stopping. Ya, baru arahkan. Oke, sekarang silakan nak lakukan. 5 kali ganti Rendra langsung lah. Yuk, mulai. Oke, namanya permainan XOX lah, dimana karena Bapak batasi di sana ada 2 tim, 1 tim 6 orang. Yang pertama mendribble, terserah, atau menggiring bola mau kaki luar atau kaki dalam, terserah. Sampai di sini harus menghentikan bola dan menyusun kunnya.
Lah, disusun. Setelah itu ke temannya tim sana balik passing dan stopping. Oke, paham? Paham. Yuk silakan kelompok Hafiz sama kelompok Mahis, silakan main. Mulai. Oke, selanjutnya kawan-kawan silakan duduk. Ya, goyangkan kakinya dulu. Cukup lah. Cukup ada? Ini kan? Oke. Yuk, silakan balik. Yuk, silakan anak berdiri. Setengah lengan lencang kanan gerak. Oke, sekarang kita refleksi apa yang kita diajarkan tadi. Yang pertama, passing. Apa yang langkah pertama? Mengatur jarak. Yang kedua, posisi tubuh. Yang ketiga apa? Tangan di samping. Terus memperhatikan tumpuan tepat di samping bola. Terus kaki yang terkuat atau yang ini membentuk huruf L. Oke, sekarang tendang. Oke, sekarang bentuk stopping gimana? Oke, stop. Bolanya stop. Oke, kita coba. Silakan. Nih, depan. Kita passing dan stopping. Oke, silakan. Oke. Oke, silakan. Oke, mengerti? Oke, tadi sudah kita refleksi tentang passing dan stopping. Ada yang ditanyakan, kawan-kawan? Izin bertanya, Pak. Apa bedanya stopping dan kontrol? Oke, nah jadi stopping adalah salah satu teknik dasar futsal di mana bolanya adalah stop sebelum melakukan gerakan berikutnya. Nah, sementara kontrol itu adalah biasanya sekarang disebut dengan first touch. Nah, artinya bola diarahkan kemana si penguasa bola mau mengarahkan. Contoh misalnya, silakan. Passing, misalnya mau didorong sana. Silakan. Nah, jadi pada sepak bola futsal modern first touch sangat digunakan. Tapi karena kita pembelajaran harus meliputi dari yang paling mudah sampai yang paling susah. Oke, cukup? Cukup. Oke, seluruhnya siap gerak. Baiklah, seluruhnya siap gerak. Setengah lengan lencang kanan gerak. Tegak gerak. Berhitung, mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
Ya, sebelum mengakhiri perkuliahan hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa, mulai. Berdoa selesai, balik kanan bubar, jalan.